Hei, para sahabat milenials SD Telkom Makassar, kita bertemu lagi di podcast Ngemil, ngobrol bareng milenialnya SD Telkom Makassar, sekolahnya anak milenial. Episode kali ini istimewa banget karena kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Bandung. Beliau adalah Direktur Share Service Yayasan Pendidikan Telkom, Bapak Yudi Aryadi. Nah, siswa-siswi SD Telkom Makassar, kita ngulik sedikit ya tentang masa kecil Bapak Yudi Aryadi. Oke. Bapak, selamat sore nih. Sore. Ya, boleh nanya-nanya sedikit nggak nih Iya, Pak? iya. Gimana sih bisa sampai jadi direktur Pak? Mungkin dari masa kecilnya Bapak, pendidikannya atau segala macam yang bisa di-share ke sahabat milenialsnya SD Telkom Makassar. Silakan Bapak. Baik, makasih. Ya, saya dibesarkan dari keluarga pendidik. Ibu saya guru SMA, bapak saya dosen bahasa Indonesia di IKIP Bandung. Jadi nggak asing lagi dengan dunia pendidikan Pak ya? Kurang lebih seperti itu, karena kesehariannya ya dipaksa belajar kita, gitu sama orang tua. Tapi ya sebagai anak kecil yang tidak tahu, mungkin belum paham manfaatnya belajar, memang ya harus dipaksa. Belum kurikulum merdeka ya? Belum kurikulum merdeka. Nah, terasa manfaatnya ketika ya karena dipaksa belajar kita jadi ya cukup pintar lah gitu kurang lebih, sehingga ya bisa menempuh pendidikan, dapat beasiswa, dapat apa, sehingga bisa sampai seperti ini. Ya, kita lihat dan kita saksikan tadi dan kita simak ya para sahabat milenial bagaimana dari masa kecilnya Bapak Pak Yudi ini sehingga bisa sekarang menjadi salah satu petinggi di Yayasan Pendidikan Telkom. Pak, minta maaf nih Pak, menurut Bapak nih SD Telkom Makassar saat ini gimana tuh Pak? Kan kita bisa lihat dengan tagline-nya sekolahnya anak milenial, sering tampil di mall-mall adu bakat dan ketangkasan, terus prestasinya juga wah lumayan ya. Saya dapat bocoran dari produsernya nih Ngemil. Nah, menurut Bapak SD Telkom Makassar ini sebagai salah satu sekolah dasar binaan Yayasan Pendidikan Telkom ini, apakah sudah pantas menyandang predikat sekolahnya anak milenial atau gimana tuh Pak? Ya, Yayasan Pendidikan Telkom punya 3 SD di Batam, di Makassar, dan satu lagi di Padang, gitu ya. Tiga-tiganya bagus, masing-masing punya kelebihan, dan yang Makassar ini memang istimewa, gitu ya. Istimewa karena banyak sekali kegiatan-kegiatan, anak-anaknya tampil, menunjukkan bakatnya, gitu kan. Which is itu adalah sesuatu yang membuat seseorang itu kaya. Karena kalau cuma di ilmunya saja kita pintar, gitu kan, banyak yang pintar. Kita itu butuh diferensiasi, butuh branding, butuh sesuatu yang berbeda dibandingkan orang lain. Karena kalau sama, mungkin orang akan memilih kita di antara pilihan-pilihan yang ada. Tapi ketika pilihan itu kita memiliki sesuatu kelebihan lain, maka itulah yang menjadi alasan orang akan memilih kita. Apapun itu. Sip, makasih Bapak ini. Pak, dengar-dengar ada 3 program utama yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Telkom yang mungkin kedepannya bisa berefek banget terhadap dunia pendidikan, terutama di Lemdik yang ada di bawah binaan Yayasan Pendidikan Telkom. Mungkin 3 program utama itu bisa di-share ke para sahabat milenials Pak? Oke, 3 program utama di YPT. 1, yang fundamental, invest in people. Artinya apa? Kita ingin memastikan kita punya sumber daya manusia yang terbaik. Jadi kita lakukan training, kita tingkatkan kapabilitasnya, kompetensinya. Guru, staff, gitu kan. Karena sumber daya di YPT kan itu yang utama, gitu ya. Yang kedua, digital transformasi. Yang kita tahu sekarang nih teknologi ada, teknologi digital. Kalau kita nggak pakai, orang lain yang pakai. Kalau orang lain pakai, maka dia akan bisa mengerjakan apapun dengan jauh lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat, lebih murah.
lebih baik kualitasnya gitu kan. Kalau kita tidak melakukan digital transformasi, tidak menggunakan teknologi digital, maka kita akan kalah dari sisi efisiensi, kecepatan, akurasi, dan seterusnya. Jadi harus itu digital transformasi. Yang ketiga, sustainability growth. Sustainability growth, nanti diedit. Yang ketiga adalah sustainability growth. Artinya apa? Kita harus terus tumbuh. Karena kalau kita tetap segini-gini aja, orang lain tumbuh. Ketika orang lain tumbuh kita tetap, berarti kita turun kan? Jadi nggak stagnan ya Pak ya? Nggak stagnan. Kita harus tumbuh. Dan tumbuh kita seperti apa? Di atas dari rata-rata di mana kita bermain. Kita ada di industri pendidikan, maka kita harus berada pertumbuhan sekolah-sekolah kita lebih tinggi daripada industri pendidikan yang lain. Teman-teman, anak-anak, milenial, kalau teman-temannya bisa mendapatkan angka 8, kita harus 9. Supaya kita lebih dari yang lain. Jadi nggak berpuas diri Pak ya? Kurang lebih seperti itu, kalau ke individu larinya. Gitu. Sip, Bapak. Ya, jadi tadi sahabat milenial ada 3 program utama YPT, menyangkut ke SDM-an itu ada investment people, menyangkut mungkin juga ada dari sisi pembelajaran, ada digital transformation, dan setelah itu supaya kita terus berkembang, bisa berlari cepat dan tidak dan bisa meninggalkan para pesaing kita, mungkin sustainability growth ya Pak ya. Nah Pak, balik lagi nih Pak, ada beberapa rekan mungkin baik itu di Telkom School yang ada di Makassar maupun di tempat lain, jabatan ini kan tanda petik agak ini Pak, bahasanya direktur share service. Boleh tahu nggak Pak, itu share service itu bagian apa sih Pak, atau mengepalai apa tuh Pak, kalau boleh tahu dan bisa di-sharing ke para sahabat milenial Pak? Baik, secara struktur yayasan saya adalah bendahara Dewan Pengurus Yayasan. Kemudian ada tugas spesifik sebagai direktur share service. 4 bidang yang saya tangani, pertama human resource, yang kedua IT, yang ketiga logistik dan aset, yang keempat adalah finansial. Jadi masalah-masalah keuangan, memastikan uang untuk operasional terpenuhi, uang yang masuk itu terkumpul dengan baik, itu ada di saya. Jadi teman-teman sahabat milenials, pembangunan sarana dan prasarana sekolah-sekolah itu termasuk di SD Telkom Makassar dari Bapak berarti ya? Iya, bukan dari saya lah. Dari approvalnya Bapak. Dari hasilnya teman-teman yang kita kelola supaya bisa kita alokasikan sebaik-baiknya sesuai dengan prioritas gitu ya. Karena sumber daya itu kan semua terbatas. Kalau nggak terbatas ya kita bebas aja. Tapi kan kita punya keterbatasan. Jadi kita perlu prioritas. Pak, gimana nih? Apa kan SD ini stakeholdernya itu ada siswa, guru, dan orang tua siswa. Cuma dibanding lembaga pendidikan lain tuh seperti SMP, SMK, peran orang tua siswa itu masih sangat menonjol di SD. Nah, gimana tuh kira-kira menurut Bapak untuk lebih melibatkan aktif orang tua siswa, terutama dalam menjadi tanda petik booster buat kemajuan sekolah terutama di SD Telkom Makassar ini Pak? Iya. Iya. Di tingkat SD ini memang orang tua berperan sangat besar lah ya, mengambil keputusan gitu kan. Mereka ikut sangat pengen tahu seperti apa proses pembelajaran gitu kan, berbeda dengan di SMA, SMK atau bahkan di universitas. Jadi memang kedekatan kita dengan orang tua itu sangat penting di level pendidikan dasar ini, khususnya SD. Nah, saya pikir apa yang dilakukan oleh teman-teman di SD Telkom Makassar ini udah luar biasa. Jadi orang tua itu kok kayak menyatu dengan guru-gurunya gitu ya. Kok bisa komunikasi dengan guru-guru dengan bebas gitu kan. Dan orang tua merasa nyaman anak-anaknya ada di sekolah. Yang gampangnya mungkin terlihat ya, ketika orang tua ternyata mereka bikin arisan antar orang tua satu kelas. Padahal itu nggak ada urusannya sama sekolah gitu kan sebetulnya gitu ya. Terus mereka jalan-jalan bareng gitu. Orang tuanya nih, bukan anak-anaknya. Itu luar biasa. Artinya sekolah berhasil membentuk keguyuban orang tua yang nyaman di antara mereka, yang pasti akan berdampak ke sekolah. Gitu. Pak, mau nanya lagi nih Pak. Kebetulan kan Bapak membawahi tadi SDM Pak ya.
tahu juga pasti berapa jumlah Lemdik sih Pak yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Telkom Pak, dari tingkat dasar banget sampai yang tingginya itu Pak, yang mungkin teman-teman atau sahabat milenial belum tahu Pak, mungkin bisa diberitahu ada berapa Lemdik yang dikelola. Dan Bapak ini kan ngurusin berapa SDM Pak, sekitar berapa tuh kira-kira, saking banyaknya nih kayaknya. Iya, Apa nggak iya. jelimet itu Pak, nggak ribu? Banyak, sedikit itu relatif ya, tapi nomor satu kita sebut aja angkanya kita ada 52 lembaga pendidikan dasar dan menengah, mulai dari TK sampai dengan SMA atau SMK. Dan itu mulai ada di Medan sampai di Jayapura. Terus kalau di selatannya kita punya di ND, di utaranya kita punya di Tarakan, gitu ya. Ada 38 TK, 3 SD, 4 SMP, dan kemudian 12 SMA, SMK. Dan kemudian kita punya 4 universitas, Telkom University, PTS nomor 1 di Indonesia, dan 3 institut lainnya di Jakarta, Surabaya, serta Purwokerto. Nah, kita rencana yang 3 ini akan kita gabungkan menjadi Telkom University semuanya. Karyawannya ada 3.000 orang. Pusing banget tuh Pak Yudi berarti ya. Ya. Ngurusin. Dan sebagian besar adalah tenaga pengajar karena kita berada di bidang pendidikan. Jadi ada puluhan ribu karyawan yang bikin pusing Pak Yudi berarti setiap bulannya atau mungkin setiap semesternya. Dan itu lagi nggak sebanding ya dengan apa yang mungkin kita pikirkan, oh enak banget tuh jadi direktur, enak banget tuh gajinya berapa atau apa segala macam. Lebih riweh, lebih ribet ya Pak ya. Ya masing-masing peran ada masalahnya. Siap, Pak. Kalau mulus-mulus aja ya itu nggak hidup lah namanya. Sip, Pak. Pak, satu lagi nih tentang kawasan Makassar. Dengar-dengar dari Pak produser nih tadi bilang ada istilah OPES. Apaan tuh Pak OPES Pak? OPES, yaitu OPES bahwa kita ini satu grup gitu ya. Siap Pak. Sehingga kita memfasilitasi anak-anak yang melanjutkan pendidikannya dari level yang bawah, naik-naik terus, itu kita punya fasilitas beasiswa gitu kan. Sehingga itu bisa menjadi daya tarik orang tua untuk terus berada di lingkungan Telkom Group, Telkom School gitu ya. Gitu kurang lebih. Jadi dari TK, SD, SMP, SMK, SMA, mungkin nanti Sampai ada, universitas. Oh ya. Bisa lanjut itu dengan jadi program OPES. Pendidikannya berkesinambungan. Berkesinambungan. Oh ya. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Yudi, kira-kira pesan-pesan yang mungkin bisa anak-anak milenials dapatkan dari Bapak, mungkin dari pengalaman hidupnya Bapak yang bisa di-share ke anak-anak sehingga bisa menjadi energi positif atau bisa bermuatan positif buat masa depannya mereka dan buat mereka contoh ke depannya. Oke. Silakan Bapak. Iya. Mungkin saya bisa sampai di sini tidak saya cita-citakan. Maksudnya ada kan yang cita-citanya ingin jadi apa dan kemudian dia berusaha keras untuk menuju ke situ. Itu luar biasa. Karena dia sudah punya tujuan dan kemudian dia berkekuatan hati, bekerja keras untuk mencapai tujuan itu karena dia udah tahu kemana. Sementara saya mungkin bukan orang yang seperti itu, saya hanya melakukan yang terbaik saja di setiap tahapan yang saya lewati. Kenapa? Ketika kita melakukan yang terbaik di setiap tahapan kita, di situ kita akan terlihat gitu kan, terapresiasi sehingga ya kita bisa naik ke tahapan berikutnya, dilihat oleh lingkungan dan seterusnya. Tapi lebih baik lagi tentunya kalau teman-teman anak-anak millennials sudah punya tujuannya dan bekerja keras untuk menuju ke situ. Bagaimana melakukannya? Lakukan yang terbaik di setiap tahapan, ya. Lakukan yang terbaik di setiap tahapan. Jangan lakukan yang seperti biasa. Dari dulu begitu, ya tugas saya ini ya saya lakukan seperti ini. Setiap tugas yang diberikan kita berikan yang lebih, beyond dari di atas dari ekspektasi yang seharusnya. Jangan sekedar menggugurkan kewajiban. Ketika itu kita lakukan, pasti apresiasi akan datang. Mungkin tidak langsung, tapi itu adalah investasi kita untuk kita terus dihargai dan tumbuh. Oke, ya sahabat millennials, itulah tadi obrolan singkat kita atau ngobrol bareng Bapak Yudi yang masih berjiwa millennials. Bapak Yudi adalah merupakan Direktur Share Service Yayasan Pendidikan Telkom.
insight yang beliau berikan, siapapun bisa menjadi apapun tergantung dari niat dan usaha yang dilakukan. Oke, sahabat milenials, kita berjumpa lagi di Ngemil episode selanjutnya. Saksikan terus ya YouTube SD Telkom Makassar, sekolahnya sis anak milenial. Terima kasih. See ya.